Pada tahun 2034, game virtual reality yang dinantikan semua orang akhirnya resmi dirilis. Nama game tersebut adalah Perang Antar Dewa. Setahun setelah perilisannya, game ini memiliki efek besar pada bidang olahraga, hiburan, dan budaya, sehingga game tersebut dapat menarik minat 1,8 miliar pemain. Karena memiliki banyak peminat, membuat beberapa orang menjadikan game Perang Antar Dewa sebagai mata pencaharian. Terlihat Hyunwoo sedang pingsan. Ada seseorang yang berusaha membangunkannya. Akhirnya, Hyunwoo mulai sadar dan ia tak tahu berada di mana. Orang yang membangunkannya ternyata adalah seorang dokter. Hyunwoo tersadar di rumah sakit setelah tersetrum. Dokter tersebut berkata, Hyunwoo tidak terluka dan bisa segera pulang setelah membayar tagihan rumah sakit. Hyunwoo pun terkejut. Dia berkata, tagihan? Setelah membayar tagihan, Hyunwoo meninggalkan rumah sakit. Dia berjalan sambil menggerutu karena kesal. Dia berhasil menghindari trukun, namun gagal menghindari tagihan rumah sakit karena tersetrum kabel listrik yang rubuh. Pada akhirnya, Hyunwoo bersyukur karena selamat tanpa cedera, karena di dunia ini yang ia miliki hanyalah tubuhnya. Kemudian Hyunwoo pun pulang ke apartemennya. Saat ia mencoba masuk, kunci pintunya tidak mau terbuka karena tak mengenali tangan Hyunwoo. Dia mencoba beberapa kali namun masih tak berhasil. Hyunwoo pun kesal dan memaki-maki apartemennya. Tapi tiba-tiba pintu terbuka walau gagal memindai tangan Hyunwoo. Ternyata itu adalah Hyerin yang membukakan pintunya. Hyerin adalah keponakannya atau anak dari kakak laki-lakinya. Hyunwoo lalu menyapa Hyerin dan menanyakan kabar ayahnya. Sebelum Hyerin menjawab, kakaknya muncul menggunakan kursi roda. Dia berkata, aku di sini. Hyunwoo pun membalas, jadi kakak sudah pulang? Kakaknya kembali membalas, aku dengar kau masuk rumah sakit, apa ada masalah? Tak apa-apa kak, aku hanya terpleset. Apa benar tak ada yang sakit? Benar kak, tak apa-apa. Kalau aku memang sakit, aku akan tinggal di rumah sakit. Percakapan mereka pun terus berlanjut. Hyunwoo berkata sepertinya kunci pintunya rusak, karena tak bisa membaca datanya. Namun kakaknya heran, karena tak mungkin itu rusak. Bukannya wajar sebuah alat rusak, memang mungkin perangkatnya rusak, tapi sistemnya tidak akan rusak karena kunci pintu itu menggunakan sistem biometrik yang sama seperti kapsul perang antar dewa. Hyunwoo pun terkejut dan keringat dingin pun bercucuran. Dalam pikirannya, pintu kunci menggunakan sistem yang sama canggih dengan perang antar dewa. Hyunwoo pun bergegas pamit pada kakaknya untuk menuju kapsul game. Sampainya di game center, ternyata benar. Hyunwoo tidak bisa login ke akunnya. Dia menghubungi customer service. Dia bilang kalau tidak bisa masuk ke dalam game. Namun, customer service membalas, hal tersebut tidak mungkin karena kalau dia tidak bisa login, menandakan kamu bukan dirimu lagi. Hal itulah yang membuat perang antar dewa aman dari pencurian akun. Hyunwoo membalas, apa ini bukan hacking? Namun, customer service membalas kembali untuk mengajukan gugatan akun dan menyewa pengacara. Kemudian, teleponnya tertutup. Hyunwoo pun kesal karena menyewa pengacara tidaklah murah. Data biometrik merupakan informasi unik DNA seseorang. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengganti atau memalsukannya. Sehingga sistem ini sangat aman. Sekaligus cara terbaik untuk memastikan identitas seseorang. Dan Hyunwoo pun juga percaya dengan keamanan sistem tersebut walau sekarang dia kena batunya. Hyunwoo berpikir kenapa tiba-tiba dia tak bisa login. Dia terpikir apa mungkin karena ia sebelumnya tersetrum. Kemudian sebuah pesan masuk di ponsel Hyunwoo. Itu adalah dokumen perburuan yang akan Hyunwoo ikuti untuk mencari uang. Dia pun kesal karena karakter Midasnya sudah berakhir dan dia tidak bisa login. Padahal dia meningkatkan karakternya dengan semua uang miliknya. Sekilas masa lalunya muncul saat ia cedera bahu. Namun Hyunwoo segera menyadarkan diri. Dia berpikir ia tak boleh menyerah. Pensiun dari perang antar dewa bukanlah pilihannya, seperti akhir karir baseballnya karena cedera. Saat ini, dia berpikir dia harus menyerah untuk menjadi seorang ranker atau top ranking, dan melakukan penambangan atau semacamnya untuk menghasilkan uang. Menambang itu seperti menggendong pemain leveling, menjadi tentara bayaran, atau mencari item dari monster level rendahan ya guys. Hyunwoo berpikir jika menambang mungkin ia bisa menghasilkan uang, karena dia memiliki keluarga sehingga memerlukan uang untuk kehidupannya. Hyunwoo kembali ke ruang kapsul. Dia meminta Hyukjo untuk menyiapkan kapsulnya. Sepertinya Hyukjo ini seperti penjaga warnet ya guys, karena dia selalu ada di sana. Hyunwoo pun bersiap untuk membuat karakter baru lagi. Suara sistem muncul. Apa Anda ingin berpartisipasi dalam perang antar dewa? Hyunwoo menjawab iya. Game virtual reality perang antar dewa disebut lebih baik dari dunia asli. Namun bagi Hyunwoo, perbedaannya tidak terlalu jauh dari dunia asli. Saat pembuatan karakter baru, Hyunwoo memberi nama karakternya Midas. Game perang antar dewa sangatlah mahal.
karena untuk membuat satu karakter memerlukan biaya $800 atau kalau dalam rupiah sekitar 11 juta rupiah guys. Wow, mahal sekali guys. Namun, hal itu yang juga membuat item dalam game tersebut sangat mahal. Karena banyak orang yang ingin menikmati hidup nyaman di dalam game walau harus menghamburkan uang. Sistem meminta Midas memilih dewa yang ingin diikutinya, namun tidak bisa memilih langsung, melainkan melalui pilihan acak atau gacha. Pilihannya ada ratusan bahkan ribuan, sehingga hampir mustahil memilih kelas yang kuat dalam sekali coba. Hal inilah yang membuatnya menghabiskan uangnya di masa lalu. Menurutnya, hanya ada dua cara untuk menjadi hebat dalam game perang antar dewa, yaitu karena sangat kaya atau karena sangat beruntung. Saat melihat-lihat kartu, Hyunwoo sampai tahu kalau kartu-kartu tersebut isinya ampas. Saat dia ingin mengambil kartu secara acak, dia menyadari ada yang aneh. Ada kartu berwarna lain dan bertuliskan Archmage. Hyunwoo merasa sedang bermimpi karena Archmage adalah kelas legendaris. Hyunwoo pun mengambil kartu tersebut dan suara sistem naga perang menerima Anda sebagai utusan ke-82-nya. Anda memperoleh kelas Archmage. Hyunwoo pun terkejut dan wajahnya masih datar. Karakternya bernama Midas, dewa yang diikuti naga perang, kelas Archmage, rank legendary. Karena pengikut dewa naga perang, sang tuan dari sihir, Anda bisa mempelajari segala jenis sihir. Itulah informasi dari karakter Hyunwoo. Hyunwoo masih terkejut dengan karakternya. Archmage adalah kelas yang sama dengan milik Asmo, pemain nomor 3 dalam game ini. Kelas ini membutuhkan uang miliaran untuk mendapatkannya. Namun, aku memilikinya, pikir Hyunwoo. Pemain-pemain pemula lainnya hanya memperoleh kelas warrior padahal sudah 3 kali coba atau menghabiskan uang 36 juta. Jadi, jangan mimpi punya kelas Archmage seperti Asmo, kata temannya. Dalam pikirannya Hyunwoo, jika ini nyata, persetan dengan menambang. Aku akan leveling dengan cepat dan ikut perburuan monster. Bagaimana perjalanan Hyunwoo guys? Apa benar kelas ini kuat? Atau ada kompensasi yang mesti ia bayar? Nantikan cerita selanjutnya.